Ini kita akan membahas tentang fitur Chi-square. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar tentang data imbalance menggunakan metode hybrid sampling. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang fitur Chi-square, salah satu teknik penting dalam pemilihan fitur untuk analisis data mining dan machine learning. Jadi Chi-square itu adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel kategori. Sebelum kita mulai, pastikan kita memiliki dataset yang berisi variabel independen dan variabel target. Jadi variabel independen itu adalah variabel yang digunakan untuk memprediksi atau mempengaruhi variabel lain dalam sebuah analisis. Dalam konteks data mining dan machine learning, variabel independen itu sering disebut sebagai fitur atau bisa kita sebut sebagai predator variabel. Contohnya di materi sebelumnya kita sudah bahas mengenai data imbalance menggunakan hybrid, menggunakan dataset diabetes, di mana untuk variabel independen itu dari prognosis sampai dengan umur gitu ya. Kemudian untuk yang dependen itu adalah kelasnya. Jadi kelas ini sebagai target atau output atau kelasnya. Kalau yang ini adalah sebagai predator atau fitur atau atributnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita mulai. Kita bakal melakukan seleksi fitur menggunakan Chi-square. Jadi di bagian sini namanya yang ini kita ganti dengan seleksi fitur. Oke, nah sekarang kemudian di bagian sini kita mengimport terlebih dahulu untuk library dari Chi-square-nya. Jadi yang kita gunakan itu adalah modul dari sklearn, di mana kita gunakan fitur selection. Kemudian untuk kelas yang kita ambil itu adalah seleksi base, di mana untuk seleksi base ini digunakan untuk memilih fitur terbaik berdasarkan skor statistik. Kemudian kalau yang Chi-square itu digunakan untuk mengukur korelasi. Korelasi itu maksudnya hubungan antara fitur dan targetnya atau antara atribut dengan kelasnya. Oke, nah sekarang kita buat di bagian di atas dari sebelum dari kelas imbalance dan hybrid. Nah, di bagian sini kita buat teks baru. Kemudian kita kasih nama seleksi fitur menggunakan Chi-square. Oke. Kemudian kita buat di bagian sini menghitung skor Chi-square-nya ya. Kita bakalan menghitung Chi-square-nya. Kita buat variabel Chi-selector dulu. Chi-selector gitu ya. Sama dengan kita ambil kelas dari select base ya ini. Kemudian di bagian K yang ini ya. Ini kan select K-base ini kan fungsinya untuk memilih fitur terbaik berdasarkan skor statistik ya. Nah, sekarang K-nya ini kita ganti menggunakan AL. Nah, kita pakai AL dulu. Kita mau seleksi semua fiturnya gitu, semua fitur dari datasetnya. Jadi semua fitur mulai dari prognosis sampai dengan umur gitu. Kemudian kita buat di bagian sini untuk menganalisis hubungan antara
setiap fitur X dan targetnya. Berarti kita ambil C selector.fit X Y. Setelah itu kita menampilkan skor dari C square-nya. Berarti kita gunakan di sini C score sama dengan C selector scores underscore. Ini fungsinya untuk mendapatkan skor C square dari masing-masing fitur. Habis itu ini langsung kita bisa kita jalankan langsung. Jadi nanti hasilnya itu bakalan seperti ini ya. Jadi masing-masing fitur itu mempunyai nilai skor masing-masing gitu. Nilai yang paling tinggi mengindikasi bahwa ada korelasi, ada hubungan antara fitur dan target. Nah, sekarang kita mau tampilkan menggunakan tabel. Berarti di sini fitur score sama dengan fitur scores sama dengan PD data frame. Nah, yang ini. Kemudian kita masukkan fiturnya, fitur apa aja. Kemudian skornya apa gitu. Jadi kita buat dua kolom fitur sama kolom C square. Kolom fitur itu kita isikan dengan X kolom, berarti fitur-fiturnya. Kemudian kalau yang C square skornya itu kita isi dengan hasil skornya, hasil masing-masing skor. Habis itu kita urutkan gitu. Jadi kita urutkan dari tinggi ke besar. Nah, baru kita jalankan. Nah, bisa kita lihat di bagian sini untuk fitur tes atau atribut tes itu yang paling tinggi nilai C square-nya, ya kan? Berarti berindikasi ada korelasi ya, ada hubungan antara fitur dengan targetnya. Kemudian ada plusnya lebih tinggi juga dari tes, kemudian umur, kemudian prognosis, mass dan yang lainnya. Yang paling kecil itu adalah PD. Nah, sekarang gimana caranya? Kita sudah melakukan korelasi nih, hubungan. Nah, kita mau ambil yang paling tinggi. Berarti kita menggunakan nanti untuk K-nya itu kita tentukan sendiri. Berarti kita buat di bagian sini. Berarti kita mau memilih fitur terbaik. Berarti di bagian sini C, kita copy aja yang ini. Yang bagian sini. Yang kita ganti itu adalah yang ini. Misalkan K-nya itu adalah 7. Ya. Kemudian kita ambil X select-nya gitu ya. Berarti X select-nya selected. Berarti yang kita ambil itu yang fitur-fitur K7. K7 ini dia bakal memilih fitur 7 fitur terbaik di antara yang ini gitu. Nah, berarti di bagian sini tinggal kita ambil C selector menggunakan fit transform X dan Y gitu ya. Nah, kalau yang ini kan fiturnya untuk mengambil gitu ya, mengambil data yang udah difilter tadi gitu. Data yang udah difilter yang C selector gitu. Nah, sekarang kita select sekarang. Kita bakalan menambahkan hasilnya dengan cara selective features sama dengan C, ambil yang ini C selector, get supportnya itu kita gunakan di bagian sini indents true. Nah, yang ini itu fungsinya untuk mengembalikan indeks ke fitur yang dipilih. Kemudian kemudian kita lakukan di bagian sini. Kita mendapatkan nama fitur-fitur yang dipilih tadi gitu. Jadi yang ini fungsinya untuk mengambil kolom mana aja yang kita pilih gitu dari nilai yang ketujuh terbaik tadi gitu. Nah, tinggal kita tampilkan. Berarti select fitur kita jalankan. Nah, berarti
otomatis yang paling tinggi itu yang bakalan diambil. Nah, ini tinggi diambil, berarti 1. Ini kan K-nya sampai 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti yang enggak diambil itu yang paling kecil, yaitu PD. Kecuali kalau dia kita ambil 6, berarti otomatis dia sampai ini skin, ya kan? Karena 53 ini kan lebih besar dari 17, berarti yang 2 ini enggak diambil kalau K-nya itu 6. Nah, kalau yang ini kan K-nya itu 7, berarti otomatis yang paling kecil yang enggak kita ambil, karena yang ini menandakan dia enggak ada hubungan antara fitur dan targetnya atau kelasnya. Setelah kita selesai melakukan seleksi fitur menggunakan Chi-square dengan hasil fitur sama skornya, kemudian seleksi fiturnya sudah kelihatan di bagian sini. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita melakukan teknik, namanya itu adalah teknik imbalance. Kita pakai hybrid aja nih ya. Kita pakai hybrid menggunakan Smooth-O-Mac untuk melakukan, karena kan kebetulan datasetnya itu nggak balance, jadi kita menggunakan teknik smooth. Nah, caranya itu adalah kita panggil Smooth-O-Mac. Habis itu di bagian X ini kan fitur yang sebelum dilakukan seleksi fitur ya. Kemudian kemudian kita bakalan ngambil hasil dari seleksi fitur ini. Berarti kita ambil yang X select, yang ini kita masukkan ke bagian sini. Jadi sebelum kita masukkan yang ini, saya mau tes dulu ya. Saya mau tes dulu ini akurasinya sebelum di seleksi fitur sama yang sesudah kita seleksi fitur. Oke. Nah, misalkan di bagian random forest itu kan kita dapat 76. Nah, sekarang kita terapkan seleksi fitur, berarti kita ambil yang X select yang ini, kemudian kita masukkan di bagian X-nya ini, karena ini fiturnya, fitur dari atributnya. Kalau yang ini kan kelasnya. Habis itu kita jalankan. Nah, ini kan datanya sebelum di imbalance itu kan 500 sama 268. Kemudian setelah kita lakukan pakai hybrid, ini kan udah balance 474, kemudian kelas 0 itu 474 juga. Nah, kemudian kita mau cek persebaran dari hasil imbalance menggunakan Smooth-O-Mac yang ini. Kita jalankan. Nah, ini untuk hasil persebarannya. Jadi persebaran yang sebelum di smooth, kemudian setelah proses di smooth. Kemudian kita lakukan split data di bagian sini. Kita lakukan split data menggunakan komposisi 30% untuk data testing sama 70% untuk data trainingnya. Kemudian kita jalankan splitnya. Nah, di bagian sini kita bisa lihat total semua datanya itu sebanyak 768. Kemudian data trainingnya 537 sama X-testnya 231. Sekarang kita coba menggunakan random forest. Kita jalankan, hasilnya itu kita dapat akurasi 77%. Kemudian kita mau coba pakai KNN yang sebelumnya itu akurasinya itu 68. Setelah kita lakukan seleksi fitur menggunakan Chi-square, kita dapat 68 juga. Kemudian kita coba yang SVM 74 akurasinya. Setelah kita lakukan Chi-square 74 juga. Kemudian XGBoost juga 73, hasilnya 73. Kemudian yang ini juga 75, decision tree 70, hasilnya 70. Net bias 74
setelah kita gunakan C-square 74. Ada BOS 75 75. Kemudian gradient boosting 74 75 gitu ya, ada peningkatan di gradient boostingnya. Oke, mungkin itu aja untuk materi terkait sama seleksi fitur.